Alat-alat bukti di dalam hukum acara perdata. Dalam pasal 1865 BW disebutkan bahwa barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan peristiwa untuk meneguhkan haknya dan atau untuk membantah adanya hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil. Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutuskan perkara selain berdasarkan alat bukti otentik dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Selanjutnya, untuk membuktikan adanya suatu hak atau untuk membantah adanya hak orang lain, terdapat beberapa alat pembuktian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1866 BW. Alat bukti surat. Alat bukti surat yaitu alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Dimaksud dengan akta adalah surat taruh tanggal diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang digunakan untuk pembuktian. Akta dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat publik yang berwenang untuk itu. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat publik yang berwenang dan dibuat sendiri oleh yang berkepentingan. 2. Pembuktian dengan saksi. Menurut Darwan, prinsipi saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan persidangan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara. Tiga, pembuktian dengan persangkaan. Alat bukti yang diakui di dalam hukum adalah persangkaan, yang dalam pasal 1915 KUH Perdata diberi pengertian yakni persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang. Empat, pembuktian dengan pengakuan. Menurut M.R. Apiclo, sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Samudra, mengemukakan bahwa pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara di mana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Lima, pembuktian dengan sumpah. Menurut Hurman Panjaitan dalam bukunya berjudul Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI, menjelaskan bahwa sumpah diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu pertama sumpah yang diberikan oleh hakim atau sumpah penambah, dan kedua sumpah yang dimohonkan pihak lawan atau sumpah pemutus. Sedangkan menurut ahli hukum M. Yahya Harahap, bahwa sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila dia berbohong, dan takut kepada murka atas hukuman Tuhan dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya.